kemenangan. Salam kemenangan. Ya. Puji Tuhan, salam sadar. Iya. Jadi kita tahu bahwa saya dulu latar belakang dari sono, dari Islam. Dalil saya dulu hanya dalil katanya, kata guru, kata hadis, kata filsafat. Jadi katanya, dan itu apa yang saya katakan tidak pernah saya cross check. Dan memang kejadian sampai saat ini tak seorang pun ustadz yang bisa menyanggah apa yang saya sampaikan. Cuma mereka hanya bisa bilang Muhammad kece fitnah Islam. Tapi hanya ngomong seperti itu, tidak bisa membuktikan di mana ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa orang sudah masuk neraka akan diangkat ke surga. Tidak pernah ditampilkan. Atau ayat Al-Quran yang dikatakan oleh Muhammad bahwa Muhammad akan memberikan keselamatan atau syafatul udma. Sampai saat ini belum ada ustadz yang bisa menampilkan ayat itu. Itu artinya mereka itu hanya halu. Ya, mereka itu hanya mengada-ada. Apa arti mengada-ada? Yang mereka katakan itu yang tidak ada di Al-Quran, dibikin ada. Mentang-mentang agamanya sudah mayoritas. Dulu Islam mayoritas itu karena memang tidak ada terjemah dulu. Tidak ada Google. Coba sekarang sudah ada Google. Banyak yang murtad. Karena pada tahu yang benar. Pada tahu bahwa Muhammad itu dikerumuni jin. Tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah. Tidak ada ayatnya di Al-Quran Muhammad dekat bidadari. Tidak ada. Jadi ya mereka itu sudah kebingungan sekarang. Setelah terbongkar rahasianya, ternyata Muhammad tidak bisa masuk surga dan tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Mereka kebongkar rahasianya, kitabnya itu hadis, kitabnya itu karangan manusia. Mereka kebongkar rahasianya, ternyata yang mereka pakai adalah kitab karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Salim bin Syamir, mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi mereka hidup itu diatur oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau habis bersetubuh dengan istri, malam-malam harus cuci. Sementara dia sendiri tidak pernah cuci. Nabinya sendiri menggilir istrinya 9 orang semalaman, cuma cukup mandi 1 kali. Jadi jarkoni ngajar tapi tidak melakoni, begitu. Nah sekarang sudah kebongkar rahasianya itu, mereka pada kepanasan. Lalu memperalat kepolisian biar tangkap Muhammad kece, penistaan. Muhammad kece nggak bisa ditangkap karena benar. Tidak ada orang benar yang bisa menangkap Muhammad kece. Kecuali negara Indonesia sudah negara agama Islam, ya baru mungkin Muhammad kece dikejar terus sampai kapanpun. Polisi sekarang sudah bijaksana. Tugas kepolisian adalah menegakkan hukum konstitusi, bukan menegakkan agama. Sekalipun di instansi kepolisian banyak yang beragama Islam. Tapi ingat, konstitusi yang dipegang oleh kepolisian, kalau melanggar hukum, mencuri, merampok, membunuh, itu tugas polisi tangkap. Kalau menyampaikan hak
pendapat kepada dunia, tidak ada hukumnya untuk menangkap. Karena Muhammad Kece berbicara benar, berbicara dalir. Kecuali Muhammad Kece mengarang, mengada-ada, ingin mencari sensasi, ya bolehlah Muhammad Kece dibilang fitnah. Tapi Muhammad Kece tidak mungkin fitnah, karena tahu al-fitnatu asyadu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Ya, makanya jangan fitnah ya. Begitu. Jadi saya menyikapi Ustadz Edi, memang mereka itu ingin negara Indonesia itu menjadi negara Arab. Apa-apa bahasa Arab, praktek pola makan seperti Arab, berpakaian pada Arab. Nah, inilah yang harus disadarkan bangsa Indonesia. Sekarang negara Indonesia ini dijajah oleh bangsa Indonesia sendiri. Jadi wujudnya orang Indonesia tapi hatinya Arab. Ya, ini perlu disadari ya. Saya aja dimusuhi oleh saudara sendiri. Ketika saya menentukan keyakinan mengikut Yesus, dikejar-kejar. Saudara sendiri, bukan orang lain. Kalau zaman Belanda musuhnya gampang kelihatan, bule, putih, itu musuh. Kalau sekarang enggak, sama-sama sawo matang, cuman yang berhati Arab. Lihat saja yang menyerang pemerintah. Ya, itu keluaran pesantren itu. Ya, mesti sadar bangsa Indonesia. Si Rizik Syihab itu, grupnya dari pesantren itu. Jadi yang akan menghancurkan negara Indonesia, bangsa Indonesia adalah di pesantren. Yang ingin menggantikan hukum Pancasila dengan khilafah. Yang ingin menggantikan bangsa Indonesia dengan bahasa Arab. Agar negara Indonesia itu takluk lutut dengan Arab. Oleh karena itu Muhammad Kece menyadarkan bangsa Indonesia. Mari bangsa Indonesia bersatu untuk Pancasila. Salam Pancasila. Itu saja Pak Yusuf. Ustadz mah udah nggak ada untungnya lah. Bicara Ustadz malah nanti viewernya naik, subscribernya banyak. Udah nggak usah dibilangin, biarin aja. Sekarang udah nggak perlu. Pokoknya menghina Kristen tangkap gitu aja lah. Salam sadar Pak Yusuf. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Condong hatinya kepada orang kafir. Selamat murtad. Topi mancu. Hati-hati. Yang sudah mengajarkan anaknya ini tahun-tahun lalu, jangan lagi diulang. Yang ikut melakukan tradisi, man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wa usyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti dia di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan.